Sebelumnya mungkin aku cuma chatting Cece di DM ngucapin turut berduka atas kepergian Mama, ya kan? Coba saya lihat ya, Iya. kayaknya kamu tidak ngomong apa-apa deh. Lu ngomong dong. Ngomong. Indra Pramujito. Confirm juga. Kamu itu kan, saking kamu sudah jadi artis, kamu lupa sama ibumu ini. Enggak, aku ngomong kok. Oh ya? Ini di WhatsApp. 16 April hari Selasa. Oh iya. Betul kan? 16 April hari Selasa ini ada chattingannya. Enggak ada. Ada, Oh iya. ada. Cece turut berbelasungkawa. Oh ya. Iya kan, aku. Terima kasih. Ya, 16 April mamiku meninggal 15 April. Nah, Jam 9.20. di segmen kedua ini bukan aku ingin tahu atau kepo, enggak, tapi mungkin lebih ke seperti apa sih sebenarnya kalau kita kan menikmati hari ini. Kadang orang itu nggak bersyukur gitu ya. Banyak yang nggak bersyukur, banyak yang mungkin marah, banyak yang menyesal punya orang tua seperti apa. Tapi bagaimana kita bisa dari cerita Cemeti nanti ini mungkin bisa membuat orang itu lebih bersyukur dengan orang tuanya, dengan orang yang melahirkan, orang yang. Jadi saya itu kalau nganggur. Tadi Cece juga cerita pertama kali Cece-nya duduk di sini terus ngomong, sekarang ini kalau udah nggak rasanya yatim piatu itu kayak gini ya, nggak tahu lagi kita itu harus Kayak tidak punya, kalau rumah terus nggak ada fondasi gitu loh, saya merasa seperti itu. Jadi kayaknya rumah ini kalau ada gempa tuh gampang hancur gitu. Jadi saya itu sering kalau nganggur-nganggur saya biasanya buka YouTube. Saya nonton YouTube tapi di televisi gitu. Apalagi kalau malam pulang kantor, pulang ngajar gitu, saya mandi terus saya putar TV. Terus ada tuh berita, seorang anak memenjarakan ibunya, seorang anak melaporkan ibunya hanya karena warisan. Saya tuh bingung ya. Saya ini kehilangan ibu saya ini sudah 5 bulan. Itu rasanya sampai sekarang kayak nggak napak. Tahu nggak? Sedihnya tuh berkepanjangan. Aku pun juga. Aku kan tahun lalu Papa ya? Papa. Itu Dan juga Papa pernah makan sama kita di Batu rame-rame. makan ketan. Makan ketan. Makan ketan. Papa, Mama, Itol, kakak. Kakak-kakaknya Itol ya? Enggak Adik-adik. Apa siapa? Oh, kamu ikut. anak bungsu. Ada saudaramu, Tol? Nggak ada. Kamu doang ya? Cece sama siapa aja? Cece, Kak Glenn. Aku sama Glenn. Kayaknya aku sama Glenn aja deh. Mama nggak ikut ya, mamanya Cece? Mama ikut tapi di rumah kayaknya. Iya, aku sempat Di ke rumah rumah Malang. yang di Malang itu. Itu pun juga sama, Ci. Aku pun juga kalau mendengarkan satu lagu itu Lagu yang ada hubungan dengan orang tua ya? Gemu Famire, jadi Oh, kamu Gemu Famire? lebih pengen joget gitu, lebih. Aku poco-poco. Poco-poco kalau kita Enggak, Ci. Jadi sama kalau Cece. Tapi itu kayak jadi, itu Kuce kayak jadi apa ya? Kayak jadi pijakanku lagi. Sebenarnya kalau denger itu, aku jadi kayak Apa lagu apa? kita bukan siapa-siapa gitu. Oh. Kayak aku kehilangan itu lebih mengingatkan aku pada aku siapa gitu loh. Jadi kayak ini lagunya si Sal ini kan lagi naik daun ya. Terus aku gini, lagu apa sih mungkinkah. Begitu aku mendengar dan aku melihat video klipnya, aku berlinangan air mata. Aku dengerin lagunya Beatles. Oh, yang mana? Beatles yang Yellow Submarine. Enggak. Oh, kamu itu? Enggak, aku Long and Winding Road. Oh, kalau aku When a Man Loves a Woman. Tak teng 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 tak teng teng. Aku Long and Winding Road. Long and Winding Road. Jadi saya ngelihat, jadi betul deh teman-teman ya. Saya itu ketika, ini saya jadi yatim piatu sudah 5 bulan. Ayah saya meninggal 2008, 16 tahun yang lalu. Dan waktu ayah saya meninggal, ibu saya selalu ngomong gini, nanti kalau mama meninggal dikubur di sini juga ya. Dan kita mesti marah, karena mama ini masih sehat, ngomongnya kok begitu terus gitu. Jadi ketika 15 April kemarin beliau nggak ada,
Saya langsung telepon adik saya, urus deh, ini kuburannya papa, boleh nggak digali lagi biar mama ditumpuk gitu. Akhirnya mereka berdua sekarang di satu rumah yang sama. Aku tahu, jadi fast forward, Cece tadi cerita bahwa mamanya Cece itu nggak ada didiagnosa sakit apapun, dari tes darah segala macam, sehat-sehat. Ibu saya adalah tipe orang yang sangat sehat. Kemarin pandemi 2020 semua orang kena COVID, ibu saya baik-baik saja. Mama saya tidak pernah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit dalam artian dia sakit jantung, sakit diabetes apa enggak. Mama saya adalah orang yang sehat. Sakitnya dia itu begitu dikerok selesai. Sama persis kayak saya. Isinya cuma masuk angin, dikerok selesai, sembuh. Udah gitu aja. Terus kemarin di tahun lalu ya berarti ya? Tahun lalu Tahun ya? 2022 dia tuh sering jatuh. Oke. Jatuh, kejeduk, benjol kepalanya. Umur berapa, Cek? Tahun 2022 tuh mama umur 78. 78 dan meninggalnya di umur 79 lebih 7 bulan. Harusnya tahun ini 80. September besok. Kemarin September tanggal 3 September itu dia harusnya 80 tahun. Oke. Jadi mama saya tuh tahun 2022 itu sering jatuh, tapi kita tuh nggak aware kalau itu ternyata salah satu, mungkin ya kalau menurut saya itu adalah gejala-gejala stroke itu. Cuman kita nggak sadar. 2023 dia jatuh lagi parah, panggulnya patah. Dibawa ke rumah sakit, diganti titanium. Bisa. Kenapa bisa? Karena ibu saya begitu dokternya periksa, oh oma ini bagus sekali ya, tidak punya diabetes, tidak punya penyakit-penyakit yang lain, jadi bisa dioperasi. Dioperasi bulan Maret, terus Maret, April, Mei, Juni, Juli 4 bulan ini terapi kaki, terapi jalan. Bulan Juli itu udah bisa jalan. Saya ajak ke tretes. 4 bulan di terapi bisa langsung jalan. Dan saya ajak ke tretes, Juli, Agustus, September, Oktober tiba-tiba terapisnya ngomong gini, Ibu, oma nih kayaknya kena stroke. Dia bilang gitu, coba deh Bu dibawa ke dokter. Mama saya tidak mau makan, tidak mau minum dan muntah. Tapi terapisnya bisa tahu kalau ini kayaknya gejala stroke. Betul, dibawa ke rumah sakit Darmo. Yang kita ketemu tuh loh, Tol. Sama Bayu Skak kita foto-foto. Iya. Itu mama di rumah sakit. Terus abis gitu. Itu operasi kan? Itu operasi atau? Habis operasi berarti itu bulan Maret ya. Gitu. Ini masuk lagi bulan Oktober. Masuk lagi stroke, betul. Terus bulan November boleh pulang. Nah, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 4 bulan itu sudah semakin menurun. Demensia, lupa sama anak-anaknya. Jadi anaknya Oma tuh ada 5. Oma yang nomor 1 namanya siapa? Siapa ya? Pepeng. Tapi masih semangat jawab, masih bisa, semangat. masih bisa. Jadi nggak kenapa-napa. Gitu. Itu bulan-bulan setelah dia keluar dari rumah sakit. Jadi November, Desember itu masih bisa diajak ngomong. Siapa ya? Dia selalu menyebut Pepeng. Pepeng itu adalah nama anjing saya. Si Brandy itu panggilan kesayangannya Pepeng. Jadi kalau saya tanya gini, Oma ini siapa Oma? Siapa ya? Pepeng ya gitu. Jadi saya dibilang anjingnya dia, anjing kesayangannya dia, Sutrala. Ada satu saat saya datang, Oma saya pijitin ya Oma. Iya. Oma po iya nih mama pegel. Saya buka bajunya, saya kasih minyak, saya pijitin gitu ya. Udah 30 menit nih. Udah Oma, ditutup lagi, terus dia balik ke saya, begitu dia balik badan ke saya, terus dia gini. Kapan dateng? Oma. Karena demensia. Udah dari tadi gitu. Jadi kadang-kadang saya ngomongnya itu agak gemes gitu dari tadi gitu. Kalau nggak Oma nggak tahu. Oh dari tadi. Padahal aku mijitin. Aku antara sedih dan lucu gitu loh. Lucu karena dia dari tadi gue pijitin. Oma kok nggak tahu. Iya. Aku lucu. Sesuatu yang aku bikin aku tertawa. Tapi aku di satu sisi gini Tol. Ya elah. Nyokap gue kok udah
menurunnya jauh banget. Tapi begitu dibilang, saya sebut nama ayah saya, dia tahu. Oma, kalau Yoyo itu siapa Oma? Nama ayah saya Yosef, dipanggilnya Yoyo. Kalau Yoyo itu siapa Oma? Nah kalau Yoyo itu laki gue, laki paling baik sedunia. Terus abis gitu dia nangis. Loh kenapa nangis Oma? Udah gak usah sebut-sebut lagi deh, Oma sedih. Jadi nanti dia ingat, nanti dia enggak. Jadi turunnya udah kayak begitu. Terus semakin turun lagi dia sudah tidak mau makan, dia sudah tidak mau minum. Jadi nggak suka makan, nggak suka minum. Kalau makan itu kalau saya suapin di depan saya tuh dia pura-pura ngunyah. Terus begitu saya agak kemana gitu terus dia gini. Dikasih kepepeng di bawah. Gitu. Jadi udah seperti itu Tol. Karena dia nggak doyan makan, nggak doyan minum, kan dehidrasi ya. Akhirnya ke rumah sakit lagi. Bulan Maret saya lagi workshop public speaking. Tiba-tiba ditelepon orang sama terapi saya. Ini Oma kayaknya serangan kedua. Tolong dibawa ke rumah sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Ini yang terakhir ini saya bawa ke PHC. Bawa ke rumah sakit. Langsung dokternya bilang, ini langsung di ICU ya Bu. Minggu pertama dia masih buka mata, dia masih melihat saya. Minggu kedua dia sudah mulai lebih banyak tidur daripada buka mata. Minggu ketiga apalagi buka matanya tuh kalau saya panggil baru buka gitu. Nah minggu keempat itu dia sudah tidak pernah lagi buka mata. Jadi sedih tuh. Jadi doa saya tuh pada saat itu ya Tol. Saya nggak kepingin ibu saya meninggal. Karena dia tahun ini 80 tahun. Saya bilang gini sama ibu saya. Ma, bulan September Mama 80 loh. Yuk semangat, nanti kita bikin ulang tahunnya Mama. Itu ibu saya 79 lebih 7 bulan. Berarti kan kurang 5 bulan lagi nih loh, dia 80 tahun. Gitu. Terus saya bilang, ayo Ma, tapi dia nggak buka mata loh Tol. Jadi dia tahu, dia mendengar. Mendengar. Kalau saya ngomong dia nangis loh Tol. Dia suka ada air matanya di sini gitu. Tapi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan minggu kedua, ini kita flashback lagi ke minggu kedua, dokternya tuh udah bilang gini, Oma ini harus cuci darah. Kok pakai acara cuci darah segala? Ibu saya tuh nggak pernah sakit yang aneh-aneh, nggak pernah masuk rumah sakit, nggak pernah segala macem. Cuci darah. Kayaknya organ tubuhnya itu udah tua gitu ya, udah nggak bisa bekerja dengan baik. Udah nggak bisa berfungsi dengan baik. Jadi dokter bilang cuci darah. Ibu, nanti Oma itu akan cuci darah. Suster-suster, dokter-dokter manggilnya Oma. Oma akan cuci darah dan nanti ada di mana setelah cuci darah itu Oma ada masa kritis. Saya putar lagu rohani, saya taruh di sebelahnya dia. Nggak lama dokternya bilang, puji Tuhan, alhamdulillah. Oma sudah melewati masa kritis. Wah, saya pikir bisa nih ulang tahun ke-80 nih. Jadi semangat saya tuh pokoknya mama saya umur 80 tahun gitu ya, bisa merayakan ulang tahun. Tapi Tol, kurang ajarnya orang-orang nih ya. Loh Meg, mamamu masuk rumah sakit? Iya, usia berapa? 79. Oh ya direlakan saja. Kira-kira Tol, aku udah nangis bombay di rumah sakit berdoa sama Tuhan. Semoga mamaku diberikan panjang umur. Tapi aku nggak tahu apa ini memang suara Tuhan juga gitu loh. Untuk bilang ke aku, mamamu tuh sudah diberikan panjang umur. Kalau ditahan-tahan lagi kesian gitu loh. Jadi mungkin melalui orang-orang itu. Setiap orang yang ketemu saya, Mama usia berapa sih? Mama masuk rumah sakit ya? Iya, usia berapa sih? 79. Oh, sudah waktunya. Semua ngomong gitu loh Tol. Nggak ada yang ngomong gini, oh lekas sembuh ya Oma. Nggak ada.
semuanya ngomongnya kayak gitu. Tapi saya menolak. Ya. Ya Gitu. siapa yang Nah, saya tuh kadang-kadang meso. Kok bisa ya kalian itu ngomong kayak gitu? Cuman saya nggak bisa ngomong gitu loh. Saya marah gitu loh dengan orang-orang yang seperti itu. Sampai pendeta saya pun bilang, Oma tuh sudah panjang umur, itu sudah 79, itu sudah waktunya sudah. Sampai pendeta saya pun ngomong kayak gitu. Ya. Terus cuci darah lewat baik-baik saja. Terus albuminnya turun naik. Nanti nambah albumin, nanti ini lagi nambah segala macam. Ada aja albumin udah ditambah, tapi tetap kondisinya itu nanti turun naik sampai suatu saat saya kan gak rela ya. Suatu saat Tuhan tuh ngomong gini, kamu tuh kenapa sih? Mamamu tuh loh pergi ke rumah saya. Mamamu tuh loh saya jemput ke rumah saya. Kok kamu ketakutan? Kok kamu nggak rela? Gitu loh. Perginya tuh loh ke saya, bukan kemana-mana. Nah, ketika Tuhan ngomong gitu ke saya, terus saya baru gini tol. Saya baru merasa, oh oke, Tuhan, apakah ini saya harus merelakan? Tapi belum. Tuhan udah ngomong gitu, saya belum rela tol. Saya datang nih ke rumah sakit. Saya lihat mama saya menggigit bibirnya gini dengan sekuat tenaga. Kira-kira kalau kamu gigit bibir kamu dengan sekuat tenaga, yang terjadi apa tol? berdarah? Berdarah semua. Bibirnya mama saya tuh berdarah semua. Sampai saya mikirnya gini, ih kok berdarah semua ya? Berarti kan dia sakit banget ya. Saking sakit sehingga dia menggigit bibirnya. Terus sama dokter dikasih kasa mulutnya. Karena liurnya tuh udah darah semua. Terus rambutnya kan out-outan istilahnya, kalau orang kebanyakan tidur kan rambutnya berantakan. Saya ambil nih rambutnya nih, saya belai gitu istilahnya sambil saya rapiin. Begitu saya belai rambutnya tol, saya tarik gini. Rambutnya ketarik semua loh tol. Jadi lepas. Di situ saya gini, kesian nyokap gue. Kalau saya tahan terus nih sampai 80 tahun, sampai nanti dia ulang tahun bulan September, betapa menderitanya dia menahan sakit. Dia sakit tapi kan dia nggak bisa ngomong tol, kan udah nggak punya kekuatan. Kan dia cuma bisa tidur, buka mata sebentar, tidur lagi, tapi dia bisa menggigit bibirnya, dia bisa denger aku ngomong apa, dia menangis. Ini kalau saya tahan sampai bulan September umur 80 tahun, egois sekali kamu, Meiti. Jadi tiba-tiba saya kayak Tuhan tuh ngomong kayak begitulah ke saya. Akhirnya saya melihat mama saya, terus saya bilang gini, ya udah mah, kalau mama memang nggak kuat, pergi aja. Begitu saya ngomong gitu tol. Besoknya jam 4 pagi saya ditelepon sama rumah sakit. Jadi kayaknya Tuhan itu sudah menyiapkan saya untuk Tuhan itu kayak tawar-menawar gitu loh mas saya. Oke Meiti, oke kamu ikhlas? Ikhlas. Ketika saya bilang saya ikhlas, jam 4 pagi, saya itu biasanya selalu men-silent telepon. Saya nggak pernah telepon itu saya biarkan nggak di silent, karena saya takut tidur terganggu. Hari itu saya nggak tahu apakah dinyalakan sama Tuhan. Jam 4 pagi, telepon bunyi kenceng banget. Kring. Handphone saya. Saya sama Glenn kaget bangun. Terus saya ambil handphone, saya lihat ICU PHC. Itu saya kayaknya Tuhan udah menguatkan saya di situ. Saya angkat, Ibu di rumah sakit atau di rumah? Saya di rumah. Ibu bisa ke rumah sakit karena pasien sudah drop dari jam 3 pagi. Pasien menurun dari jam 3 pagi. Oke, sus, saya matikan. Saya telepon adik saya mandi. Nah, di situ tuh saya kayak nggak napak tol, tapi saya baik-baik saja. Saya kayak udah, oke, ini saatnya Tuhan, oke. Feeling saya gitu. Saya mandi, saya pergi ke rumah sakit sama Glenn. Nyampe sana, saya lihat ibu saya masih turun naik. Ibu saya jadi kayak orang sakratul maut lah. Gitu. Iya. Jadi saya lihat saya di sebelahnya.
Terus jam 5, jam 6, jam 7 itu saudara-saudara saya diteleponin sama Glenn suruh ngomong sama mama supaya mama bisa dengar, kakak saya yang di Bali semua diteleponin, dikasih di telinga gitu. Saya di sebelahnya nggak bisa melakukan apapun, saya hanya melihat tanpa air mata. Saya tidak menangis sedikit pun. Kemudian tidak lama pendeta saya datang jam 9. Pendeta saya datang, pendeta saya berdoa. Pendeta saya berdoa, bisikin Oma nanti sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan Yesus ya Oma, gitu. Berdoa, selesai amin, saya nganterin pendeta saya ke luar. Pendeta saya mungkin masih di lift, saya balik, terus turun tol. Turun. Jadi denyut nadi. Iya, saya ngeliat ibu saya ngeliat, kan bunyinya gini, tit. Jadi saya sekarang kalau denger kayak gitu tuh flashback ya? Iya, masih merinding. Iya. Saya paling nggak suka kalau... Aku dulu waktu nemenin papaku di ICU, tapi ICU-nya itu bangsal waktu itu. Jadi di rumah sakit tentara di Malang itu. Iya, di PHC juga bangsal tuh. Iya, semua gitu, satu orang. Aku nunggu, itu titnya itu bareng-bareng semua. Jadi ada banyak pasien di situ, aku denger tit gitu. Betul. Nanti tiba-tiba hordennya ditutup. Nah, kalau hordennya ditutup ada kenapa-napa. Itu salah satunya itu sudah kenapa-napa. Iya, benar. Gitu. Jadi itu 1 bulan mama di ICU dan saya 1 bulan di situ. Jadi saya paling nggak suka sekarang kalau lewat Perak. Saya masih trauma. Gitu. Terus saya lihat ibu saya lihat ininya. Monitornya. Saya lihat lagi. Terus nggak lama tuh 0. Terus saya lihat mama saya, terus saya gini, oke. Saya cuma ngomong gitu, terus saya datang ke suster. Sus, ibu saya sudah nggak ada kayaknya. Terus susternya datang, oh iya bu, tapi nanti biar dokter ya yang menentukan. Ngasih berita. Dokter yang tahu ini betul-betul meninggal apa enggak. Oh iya, saya langsung lihat handphone, 9.20. Jadi dari jam 4 pagi sampai jam 9.20. Terus saya diem aja, terus nggak nangis. Terus saya gini, oh ya saya lupa telepon adik saya lagi di luar. Saya telepon, non masuk, ini mama udah nggak ada. Terus, oh ya lupa telepon suami saya, Glenn, ini mama udah nggak ada. Oh ya kamu mau pakai apa? Mau pakai apa Ario atau mau pakai Bagus atau pakai terserah. Nanti kamu ini terserah. Mau pakai nanti mama gini terserah. Kayak udah nggak bisa mikir. Kosong. Terus saya ngelihat mama saya nggak. Terus saya tuh paling nggak suka naik ambulan. Dilewati ambulan itu saya nggak suka. Tapi hari itu Tuhan izinkan saya naik ambulan. Saya di depan, ini si supir. Terus bunyi sirene. Di belakang ibu saya sama salah satu orang dari rumah sakit ke Adiasa. Itu saya gini, ini kayak main sinetron, lu tahu sinetron? Iya. Kayak semuanya ada di film gitu. Iya, saya ini kayak lagi main film, tapi aku yang memerankan. Tapi gue yang memerankan nih, gue naik ambulan nih. Gitu. Sampai di Adiasa, mama didandanin apa segala macam. Itu aku yang ngurus. Dimandikan. Itu aku yang ngurus dan aku baik-baik saja. Kayak orang nggak napak, nggak sedih, nggak apa, tapi bisa ngurus segala sesuatu. Aku inget kalau waktu papaku itu aku juga gitu, sama sekali nggak nangis, tapi sama sekali kayak tegar, seolah-olah tegar gitu. Tapi pada saat satu hari aku pamitan mau keluar, mau pergi gitu, nah di mobil itu yang aku pecah. Setelah itu nggak apa-apa. Setelah itu ya berusaha untuk. Tapi itu. memang kita harus menangis tol. Kalau iya. Ada momen pecahnya pasti. Jadi hari pertama mama itu kan Senin meninggal, Kamis dikubur. Senin, Selasa saudara-saudara dateng, nggak kerasa dong. Rabu saudara-saudara, Kamis dikubur. Saudara-saudara masih ada sampai minggu depan. Jadi kita masih terhibur, masih banyak orang. Ketika mereka semua sudah pulang tol. Terus aku di rumah berdua sama Glenn. Apalagi kalau misalnya Glenn masih kerja, aku sudah pulang duluan. Setelah mama dikubur,
baru aku bisa mikir dan di situ aku nangis. Jadi aku tuh nggak bisa cerita. Ini sekarang aku cerita nih masih lumayan nih Tol, masih tegar. Aku Iya, masih iya, bisa iya. bercerita. Iya, iya, Dulu iya. nggak? Setiap mau udah ngomongin mama berurayan air mata, mau ngomongin mama berurayan air mata. Oh begini toh rasanya yatim piatu. Jadi aku heran sekali. Seburuknya orang tuamu, sejahatnya orang tuamu, aku nggak habis pikir ada anak yang Berani. aku nggak tahu ya. Coba kalian di posisi kita, aku di posisiku, gitu loh. Betapa sedihnya loh nggak ada mama papa itu. Ada suami, ada adik, ada kakak. Beda. Aku kalau ke rumah mama, nggak ada mama, itu rasanya nggak enak loh Tol. Kita aja kalau misalnya kita datang ke rumah mama, mama kemana? Oh, mama lagi pergi, nggak enak kan rasanya. Iya. Itu sekarang saya kalau ke rumah mama, ya udah nggak ada lagi. Jadi saya ambil beberapa dasternya dia. Mama itu kan badannya sama kayak saya. Jadi saya ambil beberapa dasternya dia Tol. Itu aku pakai setiap malam. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sepatunya mama, ukurannya bodoh. Aku pakai sepatunya sampai sekarang. Tasnya dia, jam tangannya dia. Tasnya dia tuh kebanyakan aku yang beli. Aku ke Bangkok aku beliin. Aku ke Singapura aku beliin. Aku ke luar negeri aku selalu beliin dia tas. Aku pakaiin tas itu lagi. Ada jam tangannya dia. Dibeli sama kakakku dari Amerika. Aku ambil langsung. Bukan rebutan warisan Tol. Tapi rasanya ketika aku make barangnya dia ada. Aku pakai dasternya dia. Aku serasa dipeluk sama dia Tol. Aku setiap malam nangis. Glenn itu nggak tahu. Jadi aku kadang-kadang nangis itu tunggu Glenn nggak ada. Tunggu aku penyembahan. Tunggu aku baca Alkitab. Aku penyembahan. Sampai aku tanya sama Tuhan, Tuhan orang meninggal itu ada di mana ya Tuhan? Akhirnya mempertanyakan sebuah. Iya. Orang meninggal tuh ada di mana ya Tuhan? Aku buka YouTube. Aku dapat jawaban. Apa sih? Orang yang percaya Tuhan itu ada di Firdaus. Orang yang tidak percaya Tuhan ada di Hades. Dan aku bersyukur mamaku ada di Firdaus bersama Tuhan. Langsung aku tenang. Aku bilang ini, Tuhan, buat aku tenang, biar aku tahu kedua orang tua aku ini ada di mana. Aku buka YouTube. Ada pendeta namanya Sigit Widodo. Dia menerangkan. Dia tuh selalu menerangkan hal-hal setelah kematian. Setelah kematian ini jiwa kita ini kemana? Aku sampai begitu Tol. Sampai segitunya padahal kita dulu nggak pernah ya. Terserah deh. Mau orang meninggal mau kemana kek. Malah kadang-kadang aku suka begini. Aku kalau ke Adiasa atau di koran ada orang meninggal kan suka laporan tuh. Oh usia berapa? 80. Oh ancene wayahe. Kita ngomong kayak gitu karena kita belum nggak merasakan. Iya. Coba orang yang merasakan itu, ibu umur 90 tahun pun ditangisin. Ratu Elizabeth umur berapa tuh? 96. Pangeran Charles ya nangis. Iya. Gitu loh. Enggak, karena sudah tua. Jadi kita relakan saja. Mari kita bersukacita. Loh, kita bersukacita karena kita tahu Tuhan, mama kita tuh ada, orang tua kita tuh ada bersama dengan Tuhan. Tapi perasaannya itu yang memang beda. Perasaan kangennya itu loh, Tol, kehilangan, gak pernah bisa ketemu lagi. Jadi aku untungnya, segala aktivitasku dengan mama itu ada di handphone. Jadi aku kalau kangen, aku buka handphone dan itu lucu-lucu. Itu lucu-lucu. Yang dia ulang tahun, dia dapet duit, gitu kan paling seneng. Dikasih mentahan. Jadi dia nggak suka dibeliin baju, kalau dikasih duit, waduh happy banget dia. Abis ini gua mau ke Blauran. Tau nggak ke Blauran ngapain? Apa? Beli emas. Di Blauran kan ada toko emas. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi aku merasa sekarang ini 2024, aku selalu mensyukuri sih setiap hari. Tapi aku kadang-kadang gini, gila ya ternyata nyokap gue meninggalnya tahun ini ya. Kemarin 3 September ulang tahunnya dia. Sepanjang hari aku meraung-raung menangis.
Kenapa aku gini, gila nih. Kalau nggak dia kalau nggak dia hari ini 80 tahun. Aku tuliskan di Instagram, ketika aku nggak rela, aku berdoanya mama sembuh. Tapi ketika aku melihat mama itu sepertinya sudah semakin menurun, doaku, terjadilah apa sesuai kehendak-Mu Tuhan. Sayangilah orang tuamu selagi dia masih ada. Jangan sampai, aku bukannya menyesal ya, karena aku merasa aku cukup menjadi anak yang bisa menyenangkan hati mamaku. Mama minta lihat tembok Cina, aku bawa ke Beijing. Mama mau ke Singapura, aku bawa ke Singapura. Mama minta ke Bangkok, aku bawa ke Bangkok. Cuman ya tetaplah namanya juga anak, aku merasa kayaknya aku masih belum cukup untuk menyenangkan hati mamaku. Apa yang sampai sekarang masih menjadi value yang dikasih sama mama ke Cece? Mamaku itu, dia tahu anak-anak itu bisa nyanyi. Dan dia tahu aku pandai bernyanyi lah istilahnya. Dia tahu suaraku bagus. Waktu aku kecil, Tol, aku tuh nggak ada waktu buat main loh, Tol. Kalau udah hari Sabtu, dia panggil gini. Anak-anaknya 4 dipanggilin semua. Ayo, besok harus nyanyi di gereja. Nah waktu itu kan kita masih kecil ya. Jadi kayaknya nyanyi di gereja itu sesuatu hal yang, aduh mesti latihan, gitulah. Hal yang menyebalkan. Tapi itu aku dari SD loh, Tol. Nyanyi untuk gereja dipaksa mama. Waktu itu masih dipaksa mama. Sekarang setelah aku besar, aku melayani di gereja dengan bernyanyi. Dan aku bilang sama mama, Ma, ini udah bukan paksaan lagi. Ini value yang mama kasih dari kecil. Bahwa talenta yang aku berikan, yang Tuhan berikan, harus aku berikan. Aku kembalikan lagi untuk Tuhan. Tidak boleh suara bagus itu tidak dikembalikan oleh Tuhan, menurut mama. Jadi harus nyanyi buat Tuhan. Aku dulu waktu papaku nggak ada itu sempet aku ngomong minta maaf. Terus aku merelakan. Kayak kalau aku lebih merelakan karena kondisinya papaku itu masuk rumah sakit, terus habis itu pendarahan di otak, habis itu dilobangin kepala. Oh lebih ini lagi ya? Iya karena jatuh kan, terus habis itu dilobangin. Stroke juga berarti Stroke ya? juga 3 kali. Dilobangin di kepala, terus habis itu udah masang kayak apa sih yang di mulut? Ventilator udah kayak gitu aja udah. Terus aku ngomong kayak gitu merelakan, kayak Cici juga ngomong kayak gitu, sama. Kayaknya kalau muter lagu di bantal itu disuruh suster nggak sih, Ci? Susternya nyuruh. Iya kan? Susternya nyuruh. Pokoknya tapi kalau ada suster ngomong sekarang boleh diputarkan Iya. lagu di bantal, itu sebuah tanda. Di mana suster itu jauh lebih pintar daripada kehendak Tuhan kayaknya. Itu suster itu luar biasa. Iya loh. Jadi dia sudah tahu. Iya, dia tahu. bilang, jadi kalau kita masuk didoakan aja ya. Nah, itu. Didoakan berarti dia tuh didoakan aja tuh maksudnya ini sudah waktunya ya. Iya, secara nggak langsung kayak gitu. Tapi gini, Tol. Aku memang selalu aku waktu disuruh muter lagu di itu bingung aku muter lagu apa. Kalau aku nggak gini, karena di rumah aku terbiasa memutarkan lagu rohani buat mamaku. Iya. Lagu rohani, lagu Ambon, dia kan paling suka tuh. Iya. Kalau diputar lagu-lagu Ambon, terus dia langsung gini-gini. Itu kebiasaanku. Jadi ketika dia di rumah sakit, itu sebenarnya tidak perlu disuruh suster lagi, pasti akan kuputar. Tapi si susternya tetap ngomong. Tetap ngomong, kayak jadi kode. Iya, bilang gini, Ibu, kalau ada lagu-lagu rohani, Oma itu diputerin lagu-lagu rohani, gitu. Terus Cici ngomong apa? Ada sempet waktu di situ sempet ngomong juga nggak? Nggak, aku cuma bilang gini, oke. Sama mama? Aku cuma bilang aku merelakan, karena aku melihat mulutnya berdarah, rambutnya sudah rontok. Tangannya ini biru dan bengkak, Tol. Kebanyakan ditusuk. Sini. Apa yang ini biru? Tapi kan kayaknya menunggu sesuatu enggak, Ci? Kalau papaku dulu ternyata menunggu momen reuni keluarga. Kayak aku nggak tahu ini maksudnya, aku cuman menangkap sendiri sinyal itu, menunggu momen reuni keluarga. Terus besoknya ulang tahun pernikahan. Meninggalnya pas ulang tahun pernikahan. Sebelum ulang tahun pernikahan. Jadi setelah momen reuni keluarga rame-rame itu pulang ke rumah sakit nggak ada langsung.
Kalau mamaku itu sepertinya menunggu kakakku yang nomor 1. Jadi dia datang ke mimpinya. Nah ini nggak tahu ya, ini Ya, kadang-kadang orang percaya atau tidak percaya. Ya. Dia datang ke mimpinya Kakak. adik iparku. Dia bilang, tolong Bung Olan itu dipanggil, suruh lihat mama. Gitu. Jadi waktu mama meninggal, kakakku kan masih kerja, belum sempat datang ke Surabaya. Jadi suamiku itu dia menelpon kakakku, telinganya handphone itu ditaruh di telinganya mama, dan kakakku tuh minta ampun, minta maaf. Jadi kakakku sudah minta maaf sama mama, yaitu terus didoakan sama pendetaku, terus selesai. Aduh, rasanya pokoknya seperti aku sudah bisa membayangkan. Aduh, Natalan ini nanti Desember ya. Percuma deh, nggak usah bikin apa-apa. Biasanya dia tuh selalu beli kue ya, bikin ini ya. Nanti mama bikin makanan apa nih buat Natalan gitu. Saya merasa, udah nggak usah bikin apa-apa deh. Ya kan? Paling ke kuburan. Tapi siapa tahu mungkin Cece yang akan menggantikan sosok itu kan untuk keluarga. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tadi aku baru kepikiran. Jadi adikku tuh kan dikit-dikit telepon, dikit-dikit WA, dikit-dikit apa. Aku agak kesel gitu loh, karena aku lagi meeting. Ini apa sih kok WA terus? Ini apa sih? Terus tiba-tiba kok ada kayak Tuhan tuh ngomong gini. Kamu tuh menggantikan mama untuk dia. Terus saya langsung, oh oke. Tadi udah mau bete-bete sama dia gitu, mau bilang, tunggu gue masih meeting gitu. Terus saya cuman gini, oh oke, iya, saya gitu. Karena dia nggak tahu dia mau ngomong sama siapa selain nama saya. Gitu sih toh. Karena ini masih fresh, jadi memang masih 5 bulan. Yes, nanti tanggal 15 September ini 5 bulan. Jadi memang penting untuk kita menikmati momen sekarang ini. Betul. Tapi kayaknya Cici kan juga sudah sangat menikmati momen ya. Ya yang namanya Ya. momen kehilangan pasti akan kerasa lah. Betul. Cuma yang perlu diingat itu adalah gimana kita bisa menikmati momen sekarang bersama dengan orang-orang terdekat itu yang kadang Betul. Saya kadang-kadang kalau nggak hanya untuk orang tua tapi untuk siapapun. betul, pasangan juga. Saya kadang-kadang Iya. kalau lagi sebel gitu sama pasangan saya gitu, terus saya ingat gitu, oh iya ya, ini mumpung masih ada orang yang janda, nggak punya pasangan, ini saya masih diberikan suami gitu, nggak jadi marah. Nggak jadi marah. Waduh, sebel banget nih. Nah ya itu sebenarnya karena kita kehilangan, kita jadi bisa mikir kayak gitu. Iya. Kita jadi lebih bijak. Iya, kita tahu cuman dari orang kalau nikmati aja momenmu, Iya. nikmati aja gini. Hanya omongan, tapi nggak bisa merasakan. Iya, tapi pentingnya kalau memang tanpa harus mengalami kita bisa melakukannya Yes, dulu. betul, setuju. Setuju. Oke, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ceritanya semua. Terima kasih atas Semoga- air matanya ya, gara-gara kamu saya jadi sedih lagi. Waduh, jangan gitu dong, C. Semoga ini bisa dinikmati, bisa diambil lah apapun yang mungkin teman-teman lihat sekarang gitu ya. Terima kasih loh, C. Meti. Sama-sama itu. Kayaknya kita harus ada satu sesi next yang memang membahas. Kalau 30 tahun kayaknya harus 30 betul. hari lah. Betul. Kita- Belum lagi cerita tentang pertobatan saya, ya kan belum. Kemudian cerita tentang percintaan saya. Percintaan. Yang pada saat itu booming sekali. Kayaknya ini asam garam semuanya sudah Itu pernah dilewati dia. ya. Belum lagi cerita tentang yang lain-lainnya. Masih ada 4 story lagi. Terima kasih. Sama-sama itu. Bye, Tipiris.